Salam dalam kasih Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Menurut kalender tahun gerejawi, kita berada di hari Minggu keempat Prapaskah. Kiranya ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di dalam ibadah ini adalah Pendeta Alius Rampaloji. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing terambil dari 2 Tawarik pasal 15 pada ayatnya yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenan
Jemaat, silahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, karya-Mu telah memanggil semua orang percaya yang setia untuk berkumpul di rumah-Mu demi memuliakan Dikau Sang Penebus. Sepanjang minggu-minggu ini kami merenungkan jalan penderitaan-Mu menuju salib untuk mewujudkan rencana penyelamatan Allah Bapa. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu, ya Kristus, agar menghayati makna salib-Mu di dalam derita yang kami hadapi. Bangkitkanlah semangat kami agar selalu setia, mengasihi, dan taat melakukan seluruh perkataan-Mu, ya Yesus. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah persekutuan ibadah ini, supaya kami bersukacita di dalam Dikau, sejak sekarang ini sampai Engkau datang kelak. Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Ibu Bapa, jemaat Tuhan kasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kehadiran, kuasa, pengampunan, berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Teristimewa saat ini kami mengucap syukur ada kesempatan yang indah untuk menikmati kehadiran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, tuntunlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu bisa menjadi kekuatan yang menguatkan, yang menyegarkan, yang meneguhkan kami dalam kehidupan kami yang bersaksi dan melayani, sekalipun dalam tantangan-tantangan yang begitu berat. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu Bapa jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel.
Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu Bapa, jemaat Tuhan yang kekasih, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapa, anak-anak, saudara-saudara, keluarga semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya doa kita, pujian kita diterima oleh Tuhan dan kita diberkati lewat kebenaran firman. Bacaan kita adalah dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 12 berkisah tentang Raja Asa. Raja dari Israel Selatan, Yehuda, ibu kota Yerusalem. Raja Asa memerintah tahun 913 sampai 873 sebelum Masehi. Seperti kita tahu dari sejarah, sesudah kematian Salomo, maka Israel terpisah menjadi dua negara, dua kerajaan. Kerajaan utara itu Samaria, 10 suku, dan kerajaan selatan, Israel Selatan itulah Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Ibu Bapa, sering kita mencari Tuhan. Kita ngotot habis-habisan mencari Tuhan ketika kita hidup dalam krisis. Ketika hidup kita di dalam bencana, di dalam kepahitan, maka kita berdoa habis-habisan. Kita serius secara luar biasa mencari Tuhan. Dari masalah hidup yang sulit, yang menekan, yang membawa kepahitan, yang membawa penderitaan, yang membawa bencana, yang melanda kehidupan kita. Dan itu yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Asa dari Israel Selatan atau Yehuda atau Yerusalem tersebut. Ibu Bapak jemaat Tuhan, hidup ini ibarat sebuah perang, ibarat pertempuran, atau minimal hidup ini adalah perjuangan untuk mencapai kemenangan. Untuk mencapai kemenangan, kalau itu sebuah perang atau pertempuran, maka hidup ini membutuhkan langkah-langkah, kiat-kiat, metode-metode agar berhasil.
Kalau hidup ini adalah perang untuk menang, maka kita membutuhkan pertimbangan yang bijak, yang matang, atau metode atau cara. Dan menurut Alkitab, menurut pengalaman Raja Asap tadi, bahwa kemenangan itu terletak dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Tetapi persoalannya Ibu Bapak, ketika hidup kita sudah tenang, ketika kita merasa kuat, ketika situasi menjadi biasa-biasa saja, ketika kita melihat tidak ada masalah yang berarti semuanya bisa diatasi, maka Tuhan tidak lagi menjadi perhatian yang serius, kita tidak lagi ngotot, kita tidak lagi berusaha dekat dengan Tuhan, seperti ketika dalam pergumulan berat, dalam krisis, dalam bencana, dalam kepahitan hidup. Ketika semuanya sudah kembali normal dan biasa-biasa saja, Tuhan dilupakan, Tuhan ditinggalkan, seperti yang juga dilakukan oleh Raja Asa. Dalam bacaan tadi yang dibacakan oleh Ibu Majelis, di situ dikatakan bahwa pada awalnya di situ Israel itu ada dalam keadaan kacau balau. Ya. Ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Ya. Ayat 5, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, jadi ada kaos. Tetapi ayat 7 yang menjadi tema itu di situ dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Jadi di tengah kekaosan, menarik sekali sekarang kita sedang menyaksikan bombardemen Rusia terhadap Ukraina. Ada 1 juta lebih rakyat Ukraina itu perempuan dan anak-anak yang melarikan diri keluar dari Ukraina ke Polandia, ke Romania, bahkan sampai ke Denmark. Amerika siap menampung, Jerman siap menampung. Dan kita bisa melihat bagaimana puing-puing yang dihancurkan oleh agresor, oleh tentara Rusia itu. Tentara Rusia tidak hanya menghancurkan sarana-sarana militer, tetapi juga rumah sakit, rumah sekolah, pemukiman-pemukiman penduduk, apartemen yang beberapa tingkat itu dihantam dengan artileri atau rudal-rudal. Jadi apa yang dikatakan di dalam bacaan kita tadi, di sini dikatakan bahwa ada kekacauan besar, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Itu bisa kita lihat sekarang, itu live. Saya juga melihatnya dari CNN, BBC News, atau Al Jazeera, France 24. Itu 24 jam mereka menyiarkan situasi Ukraina in war. Ukraina dalam keadaan perang. Jadi dalam situasi itu Ibu Bapak, kita dihantar dalam bacaan tadi, dalam pasal 14 di situ dikatakan bahwa Raja Asa sedang menghadapi serangan dari Raja Ethiopia. Raja Ethiopia itu dengan pasukan sebanyak 1 juta orang, namanya Raja Ethiopia itu Sera. Sedangkan Asa hanya berpasukan 580.000 orang. Jadi pasukan mereka setengah dari pasukan yang akan menghancurkan mereka. Dan pasukan Ethiopia ini dilengkapi dengan 300 kereta perang. Orang Israel Selatan ini, Yehuda dan Benyamin ini tidak ada kereta perangnya. Dan kereta perang sangat menentukan dalam peperangan masa lampau. Kalau kita lihat sekarang situasi Ukraina itu bagaimana tank-tank Rusia itu berbaris menuju ke jalan-jalan kota-kota utama di Ukraina, siap menghancur meluluh lantakan kota-kota Ukraina. Seperti itu. Jadi Ukraina ini dengan Rusia seperti Goliat melawan Daud. Dan itu yang kita lihat dalam bacaan tadi pasal 14 sebelum pasal 15 bahwa Israel Selatan sedang ketakutan menghadapi Raja Sera dari Ethiopia dalam keadaan siap perang dengan persenjataan yang sangat lengkap. Jadi dalam ayat
11 di situ Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Jadi situasi perang antara Raja Asa Israel Selatan melawan Sera Raja Ethiopia ini tidak berimbang. Berat sebelah. Raja Ethiopia dengan kekuatan yang dahsyat dan di atas kalkulasi militer. Hanya tinggal menunggu waktu Israel Selatan akan dilumat oleh pasukan kereta Raja Ethiopia atau sekarang pasukan tank Rusia yang sedang mengululantakkan negara Ukraina. Jadi ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat ya, bahwa kunci dari kemenangan Raja Asa itu tidak terletak di peralatan militernya, tidak terletak pada jumlah pasukan yang memang setengah dari agresor, dari pasukan penyerbu itu. Tetapi sekali lagi di sini ayat Alkitab firman Tuhan mau membuktikan kepada kita bahwa kemenangan dalam hidup ini tidak ditentukan oleh kalkulasi materi duniawi. Itu kalau kita mengartikan persenjataan kereta perang dari Ethiopia itu dengan kehidupan modern sekarang. Memang kita membutuhkan uang, tetapi kemenangan dalam hidup ini tidak ditentukan oleh uang. Tetapi kalau menurut bacaan kita tadi, bahwa kemenangan itu ditentukan oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Dalam nas pembimbing tadi dia katakan dalam ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena upah bagi usahamu. Jadi berhadapan dengan kekuatan yang dahsyat, yang menakutkan, yang siap menelan Israel Selatan. Maka rakyat Yehuda Israel Selatan di bawah pimpinan Raja Asa tidak ada jalan lain. Mereka menyerahkan kepada Tuhan dan itu dijawab oleh Tuhan. Jadi ibu bapa yang kekasih dalam Tuhan, dari kisah perang Raja Asa melawan Sera Raja Ethiopia ini kita belajar bahwa berkat kemenangan yang meyakinkan dalam hidup ini itu datang dari Tuhan. Dan kunci kemenangan dalam hidup ini adalah yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu segala kelemahan dan keterbatasan kita. Tuhan tahu segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Mungkin kita khawatir ekonomi, ada pemutusan hubungan kerja, kita takut dengan corona dan lain-lain. Syukur sekarang sudah tidak ada swab ya. Yang penting sudah divaksin 2 kali. You bisa terbang ke seluruh Indonesia tanpa di jolo-jolo itu telinga ya. Bukan telinga, hidung. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, jelas tidak mudah untuk bertahan, untuk terus menerus. Mungkin sulit bagi kita untuk terus mempertahankan hidup tanpa dosa, tanpa cacat di hadapan Tuhan. Kita sulit untuk terus menerus hidup dalam kekudusan tanpa celah, tanpa noda di hadapan Tuhan. Dan hampir mustahil kita untuk hidup seperti Tuhan. Karena memang kita masih di dunia ini. Bahkan orang yang hebat sekaliber Paulus mengakui bahwa dia sulit melepaskan diri dari kedagingan. Itu kita bisa lihat dalam Roma 7 ayat 14. Di sana Paulus mengatakan dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di dalam kuasa dosa. Jadi kalau Paulus sendiri manusia yang luar biasa itu, penginjil yang hebat itu, juga mengakui kuasa kedagingan itu, apalagi kita manusia zaman modern ini. Dan Paulus mengakhiri pasal 7 ini dengan mengatakan dari ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku.
yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi ibu bapa yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ketika Israel Selatan di bawah Raja Asa, Asa artinya penyembuh. Tetapi di sini memang disayangkan bahwa Raja Asa ini dia sudah start dengan baik. Dengan membawa Israel Selatan bertobat kepada Tuhan, membaharui kehidupan mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi akhir kehidupannya menyedihkan. Itu bisa kita lihat dalam 2 Tawarik tadi, dalam pasal 16. Di situ dia berperang melawan saudaranya Israel Utara. Mulai dari ayat 1 dikatakan pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dan dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dan perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang ada di Damsik. Jadi di sini kalau ketika Asa berhadapan dengan Sera Raja Ethiopia, dia datang minta pertolongan pada Tuhan. Tapi ketika dia menawan saudaranya Raja Israel Utara, Samaria itu, dia tidak datang kepada Tuhan, tapi dia pergi ke Syria, ke Raja Aram, ke Damsik, tempat pertobatan Paulus. Sekarang nama kota itu Damaskus, ibu kota Syria. Presiden Asap sekarang itu. Jadi di sini Tuhan marah dan dikatakan di dalam ayatnya selanjutnya Tuhan berkata kepada Raja Asa itu, maka datanglah Hanani pelihati kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkuda yang sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihati itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga berapa orang dari rakyat. Jadi akhir pemerintahannya menyedihkan. Mengapa ibu bapak? Karena dia tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dan itu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita hanya bersandar, hanya mengandalkan kekuatan jasmani, materi duniawi kita, maka kita akan kalah dalam pertempuran kehidupan ini. Hanya soal waktu kejatuhan kita. Kalau hidup kita bersandar dalam cengkeraman, dalam penjajahan, dalam pengaturan kehidupan kedegingan, dalam kehidupan yang menjauh dari Tuhan, dalam kehidupan yang tidak akrab, tidak dekat dengan Tuhan. Kita sudah jelaskan tadi ibu bapak, bahwa kita tidak mungkin suci 100%. Tetapi yang terutama di sini bahwa kita harus selalu dekat, kita selalu akrab, ada hubungan yang hangat dengan Tuhan. Jangan nanti Tuhan dijadikan Tuhan emergensi. Kalau ketika ada bencana, ada krisis, ada kepahitan, baru kita setengah mati berdoa sambil berpuasa mungkin. Tapi sesudah itu balik kanan, kita tidak membutuhkan Tuhan. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini, bahwa hanya bersama dengan Tuhan, hanya dalam penyertaan Tuhan, hanya dalam kekuatan dari Tuhan, kita akan memenangkan perang kehidupan ini. Tetapi ketika Raja Asa tidak mampu mempertahankan kedekatan dengan Tuhan, lawan yang dihadapinya itu jauh lebih ringan, tapi dia kalah karena dia
berpaling dari Tuhan, dia bersekongkol dengan raja kafir, raja dari Syria, dari Damaskus, dari Damsyik itu, untuk menyerang saudaranya Israel Utara. Dan Tuhan menegurnya. Dan akhir kehidupan Raja Asa bukanlah happy ending, tetapi justru mengarah ke jalan kehidupan yang tidak disertai dan tidak diberkati oleh Tuhan. Ibu bapa, dalam kehidupan sekarang ini penuh persaingan. Kita membutuhkan ketenangan. Kita membutuhkan kekuatan spiritual. Sekali lagi, kekuatan materi, kekuatan yang bersifat materi itu kita butuhkan. Tetapi Alkitab selalu mengajarkan bahwa kekuatan yang sebenarnya itu hanya ada dalam kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat surat-surat Paulus, dia selalu mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan Paulus mengucapkan kata-kata itu bukan dalam situasi yang enak. Misalnya dalam surat Filipi, dia sedang dalam penjara. Tetapi surat yang dikirim kepada jemaat Filipi itu adalah surat yang penuh dengan sukacita. Jadi penjara, corona, PHK, krisis, konflik, kepahitan dan lain-lain mengelilingi kehidupan kita, itu tidak mengikat hati dan hidup kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kata-kata Paulus yang sangat terkenal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dan Bapak Ibu, saudara yang kekasih, jemaat Tesalonika tidak sedang dalam happy-happy, mereka sedang menghadapi tantangan iman yang berat. Pasal 1 ayat 6 mengatakan dari 1 Tesalonika, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu. Jadi mereka dalam penindasan, tetapi Paulus tetap maju dengan teologi mengucap syukur bahwa orang percaya kepada Tuhan sejak awal dari kehidupannya pagi hari sampai matahari terbenam itu harus mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu hanya mungkin kalau kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Jadi kita sudah katakan tadi bahwa Raja Asa yang sudah mulai start dengan bagus, dekat dengan Tuhan, dia berhasil membawa bangsa Israel Selatan bertobat dan dekat dengan Tuhan. Tetapi kehidupannya berakhir dengan suasana yang menyedihkan. Kenapa? Oleh karena dia terbius. Raja Asa terlena, terpukau oleh keberhasilan duniawi materi. Dan dia lupa fokus pada Tuhan. Dia lupa menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Dan itulah kesimpulan renungan kita pada hari Minggu 20 Maret ini, Ibu Bapak. Itulah panggilan kita, hidup kita. Bahwa marilah kita meletakkan hidup kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi kita tidak bisa suci 100%. Kita masih hidup dalam kedagingan. Paulus sendiri mengaku itu. Tetapi janganlah kita meletakkan hidup kita di luar zona dari kedekatan dengan Tuhan. Hidup sekarang ini membutuhkan kekuatan spiritual. Dan itu kita dapat dalam persekutuan dengan Tuhan dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku
Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan, kita dipersilakan untuk berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Ibu Bapa, jemaat Tuhan kasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas persekutuan ibadah yang boleh tercipta saat ini bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan keluarga-keluarga dalam siaran ini. Tuhan memberkati kehadiran Ibu Bapa bersama kaum keluarga dalam doa dan pujian dan di dalam pengucapan syukur serta pemberitaan firman. Hamba berdoa bagi setiap mereka ya Bapa, Ibu Bapa, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak dan cucu-cucu, seluruh lumpun keluarga besar. Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam perjuangan kehidupan ini. Kami sudah mendengar firman-Mu dari 2 Tawarik pasal 14, 15 dan 16 tentang kehidupan Raja Asa, bahwa Tuhan memenangkan dia melawan musuh yang jauh lebih kuat. Tuhan menganugerahkan kemenangan kepada Israel Selatan. Tetapi ketika Raja Asa bersandar pada kekuatan militernya, pada kalkulasi perhitungannya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa dekat dengan Tuhan, maka kekalahan itu yang menjadi miliknya. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kekasih, Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami belajar dari sejarah kehidupan bangsa Israel ini, dan kami diyakinkan oleh firman bahwa sebesar apapun pergumulan kehidupan kami, sebesar apapun krisis dan kepahitan yang kami hadapi, firman-Mu mengatakan bahwa tidak ada usaha kami yang sia-sia, tidak ada, karena selalu ada upah bagi usaha kami dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa dari sudut keyakinan iman yang benar ini. Tuhan melawati, Tuhan memberkati Ibu Bapa, keluarga, jemaat Tuhan. Memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu yang Tuhan telah hadirkan. Maupun bagi para orang tua yang telah lanjut usia, yang sudah pensiun atau purnawirawan. Begitu juga dengan anak-anak muda kami yang sedang berstudi dan bekerja. Tuhan memberkati dan melengkapi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung, sehingga siaran ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Saudara-saudara kami, anak-anak muda kami dari tim produksi GPB Bukit Zaitun, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh kehidupan, dalam kesetiaan pelayanan mereka. Begitu juga Ibu Bapa majelis yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan memberkati mereka secara luar biasa bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di sorga, Tuhan memberkati semua perhatian, semua doa,
semua persembahan yang umat-Mu berikan untuk mendukung program pelayanan dari jemaat-Mu GPIB Bukit Zaitun. Apalagi dalam suasana krisis akibat pandemi corona ini, jemaat-Mu juga dalam keprihatinan yang besar. Karena itu ya Bapa, Tuhan memberkati segala perhatian, segala sumbangan, segala korban atau persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Tuhan memberkati usaha setiap kami ya Bapa dalam menjaga kesehatan kami. Karena Tuhan jauh lebih kuat dari virus corona. Ketika kami setia menjalankan semua langkah-langkah kesehatan yang benar. Kalau ada kelemahan dan celah-celahnya, kami tahu Tuhan yang menutupnya. Sehingga kami tidak dikalahkan oleh virus yang sedang berkembang ini. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dirawat ya Bapa. Tuhan memberkati, begitu juga petugas-petugas kesehatan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara yang terus-menerus ikut serta dalam menghadirkan keamanan maupun perhatian dari pemerintah terhadap bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pemerintah kami di bawah kebijakan Presiden Jokowi. Tuhan mengawal, memberkati segala program baik, sehingga damai sejahtera dari sorga boleh dirasakan oleh bangsa Indonesia tanpa kecuali di seluruh persada Nusantara ini. Bapa di sorga, Tuhan memberkati ibu bapa yang mengucap syukur secara khusus minggu ini baik karena ulang tahun pribadi maupun keluarga atau berbagai-bagai hal. Dan kami menyerahkan mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah keluarga maupun rumah sakit dalam proses penyembuhan mereka. Terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih atas semua pengampunan-Mu. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Kami mau melangkah dalam kehidupan kami di minggu yang akan datang. Sertai kami ya Bapa, tolong kami, jangan tinggalkan kami. Rawatlah kami, lindungilah kami dalam tuntunan hikmat dan Roh-Mu yang kudus. Inilah doa dan kehidupan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Mazmur 104 ayat 27 dan 28. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah dan Sumber Hidup, persembahan yang kami letakkan di hadapan-Mu sebagai bukti nyata dari sikap kesetiaan padamu. Kami tahu benar bahwa Engkau Allah Maha Kaya, tak seorang pun dapat menambahkan sepotong harta agar kekayaan-Mu melimpah ruah. Kami tahu pasti bahwa semua yang kami miliki bersumber dari kemurahan dan kebaikan hati-Mu. Apalah artinya pemberian ini dibanding persembahan-Mu dalam Yesus Kristus. Namun kami bermohon kiranya Engkau berkenan menerima, mengkuduskan, dan memakainya demi tujuan yang mulia seperti yang disuruh oleh-Mu, supaya semua orang mendapat berkat. Kami berdoa demi nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Ibu Bapa jemaat Tuhan kekasih, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua Juru selamatku. Marilah kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin, amin, amin. Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang kami hormati, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan
atas kehadiran dan perhatian Ibu Bapa selama ibadah ini. Tuhan memberkati Ibu Bapa sekalian dalam langkah-langkah kehidupan kesaksian dan pelayanan kita. Salam persekutuan.